Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba membahas mengenai puasa, di mana kita tahu sendiri bahwa puasa itu ada berbagai versi, dari versi yang sederhana sampai puasa dengan versi yang cukup sulit. Kita tahu sendiri bahwa banyak orang-orang yang menjalankan laku tirakat dengan cara berpuasa, dan caranya sendiri sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, terutama puasa-puasa yang bersifat kejawen atau tinggalan para wali atau para sunan pada zaman dahulu. Apalagi kalau kita mengingat ada puasa yang berasal dari pondok pesantren. Puasa dari pondok pesantren ini cukup banyak rupanya, atau cukup banyak cara atau amalan yang dilakukan. Salah satu contoh puasa yang dilakukan oleh para santri adalah puasa dalail atau puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Meskipun dari sisi Islam, agama Islam, Nabi Muhammad pernah melarang salah seorang pengikutnya untuk melakukan puasa sepanjang tahun, walaupun dia sangat cinta dengan ibadah puasa ini. Itu ada salah satu sebab yang membuat mereka, orang-orang yang berada di pesantren atau orang-orang yang menimba ilmu, itu melakukan puasa dalam jangka panjang. Rata-rata orang yang melakukan puasa dalail atau puasa dalam jangka panjang ini dilakukan atas izin guru dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan ingin mencapai ilmu ataupun tujuan ingin mendapatkan sebuah wahyu. Akan tetapi puasa ini tidak dilakukan secara terus-menerus. Biasanya dilakukan hanya 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun, setelah itu selesai. Ataupun kadang selang-seling, 1 tahun dilakukan, 1 tahun berikutnya tidak dilakukan. Itu tergantung perintah dari guru atau mursyid dari masing-masing pelaku tersebut. Alasannya seperti apa? Alasan dari mereka melakukan puasa tersebut adalah rujukan kepada Nabi Adam dan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah melakukan puasa yang cukup lama ketika membangun bahtera. Juga Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu juga melakukan puasa yang cukup lama, yang mereka berdua melakukan selama bertahun-tahun. Hal ini berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Jika ditotal-total jumlahnya itu hanya setengah tahun, karena 1 hari dia berpuasa dan 1 hari dia berbuka. Jika yang dilakukan setengah tahun pun sudah menjadi suatu mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan kesuksesan, kejayaan, umur panjang, dan juga anak turun yang sukses, yang berkelimpahan harta, memiliki wibawa, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang yang melakukan puasa dalail? Biasanya orang yang melakukan puasa dalail itu cenderung menjadi orang yang besar jika memang puasa yang dilakukan adalah puasa yang berdasarkan dari perintah guru atau atas bimbingan guru, dan juga dilakukan secara benar serta ikhlas. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan puasa dalail, saya sarankan untuk memiliki seorang guru yang bisa membimbing,
Karena belum tentu ketika Anda melakukan puasa, misalnya targetnya selama 3 tahun, Anda terus menyelesaikan secara 3 tahun penuh, belum tentu. Biasanya setahun itu, kalau teman-teman punya guru, itu guru sudah bisa melihat energi yang ada pada diri teman-teman, atau karomah atau ilmu yang teman-teman capai itu apakah sudah sampai atau belum. Itu biasanya seorang mursyid akan mengetahui. Makanya jika teman-teman berencana melakukan puasa yang waktunya cukup panjang, carilah guru terlebih dahulu. Jika teman-teman belum memiliki guru, berpuasalah sewajarnya, puasa sunnah atau puasa wajib yang agama perintahkan. Misalnya puasa 3 hari di pertengahan bulan, di bulan terang, ataupun puasa 3 hari berdasarkan weton, atau puasa hitungan 40 hari weton, ataupun bisa melakukan puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Itu adalah puasa-puasa yang sudah tentu menjadi kebiasaan Rasulullah. Tapi kalau untuk mencapai hajat-hajat tertentu, sebaiknya berpuasalah yang ringan-ringan saja. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video yang lain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.